Oke, ini pekerjaan paling ajaib itu. Karena saya mau menggabungkan sesuatu yang sudah melekat itu kan. Buat apa itu kayak. Oke ya, saya pelan-pelan ya. Saya belajar di Universitas Elektro. Dan dari situ kita bisa mulai untuk memperlihatkan bahwa apapun latar kita tidak membatalkan hak kita untuk memberi kritik pada kebijakan negara itu. Saya belajar fakultas teknik, saya suka matematik, saya terus masih baca tentang perkembangan teori fisika, saya belajar filosofi, saya belajar ekonomi, hukum, segala macam lah itu. Tetapi intinya adalah saya warga negara itu. Dan hak setiap warga negara setara di depan negara. Termasuk kepala negara. Kepala negara tidak boleh lebih tinggi dari warga negara. Dan itu yang sering saya pertaruhkan untuk dijadikan sebagai bahan kritik. Apa hubungannya antara kesehatan dan Pancasila? Seluruh sila Pancasila itu bisa saya rumuskan sebagai sila tentang kesehatan. Kesehatan yang Maha Esa, sila pertama. Kesehatan yang adil dan beradab, sila kedua. Kita mau tuntut itu. Sila ketiga, kesehatan Indonesia. Sila keempat, kesehatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perbuatan. Sila kelima, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang hanya di dalam definisi kesehatan kita bisa mengaktifkan hak warga negara. Anda dapat hak macam-macam. Kalau Anda sakit itu artinya Anda lumpuh untuk mengaktifkan hak warga negara. Di dalam keadaan lumpuh itu negara harus turun tangan. Itu etikanya begitu. Tetapi kalau kita lihat dari sekarang, tenaga kesehatan itu mau dijadikan sebagai sapi perahan. Dia dijadikan sebagai petugas oleh negara yang punya kepentingan memamerkan hasil akhirnya tuh. Jadi kalau kita bilang ya Indonesia sehat, adil dan makmur, oh iya itu hasil eksploitasi dari sekelompok warga negara yang dianggap sekedar sebagai skrup untuk mengeratkan panggul yang retak untuk menambal jantung yang bolong, yang segala macam otak yang tidak sehat. Tapi kita mau bertanya, apa penyebabnya ketidaksehatan itu? Kenapa nakesnya yang harus bertugas mati-matian tuh? Padahal ketidaksehatan masyarakat itu adalah akibat dari kebijakan politik negara, bukan akibat dari virus, bukan akibat dari bakteri. Itu mesti kita perhatikan. Kebijakan yang salah, gangguan terhadap ekologi itu menghasilkan penyakit. Jadi jangan bebankan kebijakan negara yang menghasilkan penyakit yang patologis. Jadi kebijakan yang patologis itu menjadi beban tenaga kesehatan. Nggak fair itu. Negara mesti mempersiapkan masyarakat supaya paham tentang environmental ethics. Negara harus mempersiapkan kurikulum agar supaya semua orang mampu mengobati dirinya sendiri dulu itu. Itu pelajaran dasar kan. Nah sekarang kita disuruh cuci tangan hanya selama COVID. Sementara tangan-tangan kekuasaan itu mencuri hak kita melalui korupsi anggaran. COVID itu lebih banyak membuat orang kaya daripada orang sehat. Karena mereka mau monopoli vaksin. Sistem distribusi alat-alat kesehatan itu saya tahu itu buybacknya itu macam-macam tuh. Ada yang disponsori negara untuk merampok hak rakyat. Jadi saya mau terangkan itu bahwa kalau kita perluas wilayah pemikiran kita, penyebab penyakit itu adalah kebijakan publik yang tidak peka terhadap hak rakyat. Kalau ada seorang pencari nafkah, entah dia laki atau perempuan, masuk rumah sakit, nanti negara akan bilang kami jaminkan bahwa dia akan sehat melalui BPJS. Oke. Si pencari nafkah keluar dari rumah sakit, istrinya di rumah tunggu dengan setumpuk surat utang. Karena dia berutang pada tetangganya, berutang di warungnya, berutang di Alfamart yang dijaga oleh dia menunggu di rumah, negara hanya membiayai suaminya di rumah sakit. Sementara kebutuhan keluarga itu tidak dipedulikan negara. Jadi Anda lihat bahwa public policy tidak didasarkan pada social policy itu. Kebijakan publik itu transaksi politik. BPJS itu transaksi politik.
harusnya transaksi itu basisnya adalah social policy. Itu bedanya antara public policy dan social policy itu. Jadi kalau bilang kita meniru sistem asuransi barat, iya yang kita tiru public policy-nya doang, bukan social policy-nya. Itu poin pertama tuh. Jadi kalau kita mau lihat apa impact dari kebijakan politik, kebijakan kesehatan yang koruptif hari-hari ini, yang bahkan diselundupkan lewat omnibus law untuk mengadu antara kecerdasan tenaga kesehatan lokal dan tenaga kesehatan impor. Kan itu semua yang bisa kita perhatikan. Di balik itu ada sistem akumulasi kesehatan oleh oligarki yang sekedar menganggap bahwa ya kesehatan itu adalah asuransi, udah selesai. Siapa yang punya asuransi besar ya udah dia mau sehat tuh. Sementara distribusi kesetaraan manusia untuk diteliti kesehatannya itu stetoskopnya aja beda-beda tuh. Jadi sekali lagi saya mau kasih kritik itu. Dan ini berbahaya kalau kita bandingkan bahwa Pak Jokowi menginginkan ada yang disebut bonus demografi ke depan itu. Sekarang kita tunjukkan di mana ada potensi bonus demografi. Sebetulnya itu istilah yang keliru. Tidak ada istilah bonus demografi dalam ilmu ekonomi. Yang ada adalah demographic dividend. Dividen demografi karena kita investasi di bidang kesehatan. Kalau bonus itu artinya diberikan cuma-cuma, ini dividen. Jadi dari awal mesti direkayasa supaya dividen itu, investasi itu menghasilkan dividen. Kan itu secara keterangan juga udah kacau. Coba kita lihat impact dari teori bonus demografi. Per hari ini prevalensi stunting di Indonesia itu mungkin 24-25%. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir pasti kekurangan gizi itu. Kita tahu ilmu kesehatan mengajarkan anak dalam formative years-nya kekurangan gizi, nutrisi, otak terutama, dia akan kekurangan 25% dari IQ-nya. Bagaimana IQ yang dangkal itu mau berkompetisi dengan IQ Filipina, IQ Vietnam, IQ Singapura? Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115, Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu. Dasarnya itu. Hak perempuan untuk memperoleh rahim yang bagus supaya dia bisa melahirkan generasi baru, hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu, hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal dalam tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Kan itu. Yes. Jadi trade off-nya jelas terlihat di situ kan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Itu dasarnya. Jadi saya mau tentang itu sebetulnya. Kalau bilang bonus demografi nggak ada. Jadi perencanaan kesehatan, perencanaan dasar itu harus betul semua variabel ditaruh di situ. Kajian ekologis. Berapa banyak orang yang akan kekurangan oksigen di ibu kota negara baru kalau deforestasi itu berlangsung terus tanpa ada AMDAL. Berapa banyak orang yang akan keracunan kalau sistem hilirisasi nikel itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di hulu tuh. Jadi sebetulnya kita cemas dengan keadaan sekarang. Karena itu apa namanya nih forum Nusantaranis, apa tuh Nusantaranis ya? Oke, bukan nekat untuk segera antar Anis. Lagi logonya di situ. Oke, kita mau pastikan bahwa mau Anies kayak mau Ganjar, mau Prabowo, semua mesti dengar kuliah hari ini. Karena itu menyangkut nasib kita tuh. Jadi pastikan bahwa komunitas semacam ini ada di semua tempat, ada di semua pusat perbincangan. Kita nggak dengar calon-calon presiden itu bicara tentang hal yang mendasar semacam ini. Jadi sekali lagi, coba kita lanjutkan percakapan kita. Kita ingin ada satu sistem yang memastikan politics of hope, politik harapan, yaitu Indonesia yang sehat, bukan sekedar secara batinnya, tapi juga secara rohaninya itu. Jadi ekologi kesehatan itu mencakup seluruh dimensi yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian ini berat sekali karena kita mesti hitung bebannya berapa untuk menghasilkan manusia yang adil dan beradab.
sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Kan itu definisi PBB. Pemuda itu sekarang diperpanjang usianya sampai berapa? 60 tahun apa? Kan di dalam ukuran PBB kan diubah tuh. Kenapa? Karena ternyata kondisi maksimal dari otak itu tumbuh secara eksponensial ketika manusia mencapai umur 60 tahun. Jadi produktivitas justru muncul di umur 60 tahun. Kalau inputnya bagus, kalau jumlah oksigen yang dimasukkan ke kepala kita tidak diganggu oleh aspal-aspal jalan tol, kalau jumlah nutrisi yang dimasukkan ke kita tidak dibatalkan oleh permainan harga beras, harga bawang, bahkan harga kacang hijau tuh. Jadi semua itu prasyaratnya adalah ada kejujuran di dalam pembuatan public policy. Itu yang nggak ada hari-hari ini. Jadi teman-teman semua, saya balik lagi pada keadaan sekarang. Kita galau karena kita nggak tahu kenapa Presiden Jokowi terus-menerus hendak memperpanjang tangan-tangan kekuasaannya itu, yang sekarang disebut cawe-cawe itu. Karena tidak ada kepastian politik. Padahal kita butuh seorang presiden yang bilang, ikat tangan saya supaya saya tidak campur tangan lagi dalam proyek presiden berikutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa presiden akan cawe-cawe demi bangsa, apa intinya tuh? Dia akan main curang artinya tuh. Kan itu cawe-cawe kan artinya curang. Tapi kita kita kasih semacam benefit of the doubt. Jangan terlalu curiga. Tetapi kita mesti curiga kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Kan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari 2 parameter itu udah di-impeach mestinya presiden tuh. Itu soalnya tuh. Di Eropa kalau Perdana Menteri bilang harga tomat nggak akan naik 1 euro. Begitu harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya turun jatuh. Dia mengatakan saya gagal untuk menjamin kesehatan rakyat saya. Kan mesti itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi bilang saya gagal mempertahankan bahkan tingkat yang pernah dibikin oleh SBY. Maka saya mesti mundur. Lo IQ 70 itu kan olok-olok dunia. Stunting 24% itu adalah olok-olok dunia tuh. Kan mesti menyerah aja kan. Jadi itu yang saya sebut panggilan etisnya ada tuh. Harusnya beliau sudah anggap oke, saya ada sel yang berbahaya bagi bangsa. Maka saya mesti melakukan apa yang dalam ilmu kedokteran disebut apoptosi itu. Kan begitu ilmu kedokteran bilang kan. Kalau selnya berbahaya, merusak, maka sel itu dibekali oleh kemampuan untuk bunuh diri supaya tidak mengganggu sel yang bersih. Nah ini iya saya ngajar beberapa mata kuliah di Fakultas Kedokteran, yaitu medical ethics itu. Kontroversi. Jadi saya membaca juga beberapa jurnal ilmu kedokteran itu. Kan yang kita inginkan jangan sampai sel itu mengganggu sel yang sehat. Maka alam semesta Tuhan memberi semacam mekanisme pada si sel untuk bunuh diri. Demi yang sehat tidak terganggu. Yang terjadi bukan apoptosi, tetapi metastasi. Menyebar kedunguan itu, virus kedunguan menyebar itu. Dan gak ada yang mau menghentikan itu. Nah saya senang bahwa dari Semarang, tempat di mana kita berkumpul hari ini, kita bisa ucapkan kita mau menghentikan apoptosi politik gitu. Supaya metastasi tidak berlangsung sehingga kita mampu untuk mengembalikan bangsa ini dirawat dari awal akal pikiran. Sekarang kita nggak ngerti, mengucapkan pikiran aja itu dianggap sebagai berbahaya. Padahal kita punya pikiran karena kita mau untuk menyehatkan bangsa. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada counter thought, kalau ada kontra pikiran. Ini nggak terjadi. Begitu Anda berpikir, Anda diserbu oleh buzzer. Medsos Anda dirusak itu. Padahal cuma pikiran yang diucapkan. Jadi kesehatan jiwa dari rejim ini juga harus dipertanyakan. Karena itu saya usul supaya Presiden Jokowi berhenti aja mengumpulkan relawan dia, berhenti mengumpulkan surveyor dia. Lebih baik Presiden Jokowi dikelilingi oleh psikolog, itu lebih bagus tuh. Ada problem dengan sistem kejiwaannya tuh. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita berdiskusi, saya ingin ajukan satu tesis bahwa
milenial yang tadi disebut hampir separuh dari penduduk pemilih itu, saya baca beberapa survei, swing voters kita menuju 30%. Isinya adalah anak muda yang tidak percaya pada sistem yang ada sekarang dan pemilu yang akan datang. Dia nggak percaya kita bisa lebih baik atau lebih buruk nanti. Apalagi setiap kali dia dengar, kok kekacauan di dalam kami, dia nggak bisa dihentikan itu. Jadi swing voters ini, yang 27% ini, itu yang mungkin akan kita sebutkan nanti, mereka akan gedor publik Indonesia, mending ikut kami, jangan kasih suara tuh. Tetapi pada saat yang sama, begitu mereka mendengar ada argumen semacam ini, mereka akan berubah pikiran. Mereka menganggap bahwa ada masa depan, tinggal mereka tentukan siapa yang mampu mereka titipkan masa depan. Jadi pikiran-pikiran ini yang saya kira dikumpulkan dengan baik di sini, dan saya senang Dr. Ganis, Dr. Dinda, dan Bambang mau bercakap-cakap tentang nasib bangsa itu. Kalau soal Pancasila itu kita bisa katakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Nggak ada di dalam sejarah konstitusi kita, sejarah politik kita disebut ideologi. Di mana ada disebut Pancasila itu ideologi negara? Nggak ada. Soekarno bilang Pancasila itu adalah filosofi Grondslag, philosophical foundation. Jadi fondasi filsafat. Ideologi tidak mungkin ditafsirkan lagi. Filsafat ditafsirkan. Pak Harto bilang ideologi? Enggak. Pak Harto bilang Pancasila itu asas tunggal, asas. Bukan ideologi itu. Jadi sekarang agak ajaib Pak Jokowi bilang ideologi. Loh, negara yang berideologi itu sekarang cuma satu, Korea Utara, komunisme. Semua orang dibikin seragam. Padahal Pancasila adalah ide untuk persahabatan bangsa. Ada kemajemukan pikiran di situ. Jadi jangan jadikan Pancasila ideologi negara. Saya tentang itu. Karena secara konsepsional dia bukan ideologi itu. Ideologi itu mati, nggak boleh dipersoalkan, nggak boleh ditafsirkan. Sekarang kalau kita tanya, Pancasila boleh ditafsirkan? Ya boleh. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah ide penuntun, menuntun kita di dalam keberagaman kita. Yang bahaya adalah konsep NKRI harga mati. Kita bertanya, kapan matinya NKRI? Kalau terjadi krisis politik di Asia Pasifik, Amerika akhirnya perang terbuka dengan Cina. Coba saya hitung, berapa lama Indonesia bisa bertahan sebagai NKRI dan tidak mati? 14 jam. Kalau armada ke-7 Amerika, armada ke-7-nya itu turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Lalu Amerika katakan, saya lagi mau perang dengan Cina, maka no fly zone di atas Indo-Pasifik. Nggak boleh ada pesawat lalu lintas di situ. Berapa lama kita bisa bertahan? 14 jam. Karena kita masih mengimpor antibiotik lewat Cina Selatan. Kita masih mengimpor gandum dari Australia. Kita masih mengimpor kentang, daging dari Brasil tuh. Jadi kalau kita dijepit di situ, dalam 14 jam mahasiswa Semarang itu nggak bisa lagi makan Indomie karena gandum masih kita impor. Puskesmas di Indonesia akan kekurangan antibiotik. Berapa banyak ibu-ibu yang hendak melahirkan terkena infeksi karena antibiotik ditahan oleh perang Indo-Pasifik. Jadi sebetulnya kita mesti bayangkan bahwa negeri ini ada dalam bahaya. Kenapa? Karena security kita tidak kita perhatikan. Jadi percuma menyebut NKRI harga mati, itu juga jargon, kalau kondisi-kondisi itu tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah sibuk bikin IKN. Tiba-tiba kemarin saya baca tuh, Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor pasir karena Singapura mau impor pasir kita tuh. Pasir kita disedot oleh kapal-kapal Singapura, artinya wilayah kita makin lama makin sedikit. Kerusakan di tempat dia sedot itu merubah ekologi. Begitu pasir tiba di Singapura, merubah juga ekologi Singapura. Jadi krisis ekologi akan jadi persoalan besar tuh. Jadi apa yang terjadi? Ketidakmampuan pemerintah untuk bikin antisipasi dan membayangkan mitigasi tuh. Anak muda Eropa menganggap bahwa Indonesia ada dalam bahaya karena tidak ada kesepakatan untuk menjamin bahwa paru-paru dunia itu bisa kita rawat bersama. Bayangkan misalnya Presiden Jokowi ada di Hiroshima untuk mendagangkan IKN dan dia sodorkan proposalnya pada Perdana Menteri Kanada. Apakah beliau nggak tahu bahwa Kanada itu adalah ibu kota
hijau dunia, semua seminar internasional tentang green economy, green justice, green politics ada di Kanada. Kanada akan bilang, Anda ngerti nggak bahwa kami justru anti deforestasi? Ngapain sodorin proposal ke kita tuh? Jadi Anda lihat kemampuan diplomat kita nggak ngerti itu bahwa Kanada itu bukan perusahaan lingkungan, maka dia pasti tolak proposal itu. Kalau Kanada tolak, seluruh sistem internasional akan tolak. Jadi sekali lagi kita coba kaitkan hari ini bahwa kesepakatan intelektual bangsa ini adalah menyusun negeri dengan dua perintah pada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lalu saya kasih kritik, lalu saya dianggap anti Jokowi. Enggak, saya tidak pernah anti Presiden Jokowi itu. Saya memberi kritik supaya ada perbaikan. Lalu buser-buser beliau mengatakan, lalu solusinya apa? Lalu solusi itu yang kita bayarkan setiap hari dari pajak kita pada presiden dan menteri untuk cari solusi. Kan gila tuh. Jadi betul-betul kacau cara berpikirnya. Kita memberi kritik supaya solusi itu diingatkan pada mereka bahwa kami bayar Anda untuk cari solusi. Kalau dibalikin ke saya bilang oke, Menteri Kesehatan ganti dengan Ganis, selesai problem. Menteri Dalam Negeri ganti dengan Bambang. Kan gampang. Tapi jangan begitu dong. Menteri apa lagi? Menteri Luar Negeri ganti dengan Dinda. Jadi semua hal yang dituntutkan solusi, begitu kita kasih tahu dia nggak mau. Itu arogansinya di situ. Nggak mau terima kritik, minta solusi kasih solusi nggak mau juga kan. Jadi bagian ini yang buruk bagi kita. Nah, saya balik pada tema ini bahwa Pancasila atau Pancasila beyond jargon itu yang ada sekarang ini di kabinet. Bahwa semua soalnya setelah selesai dengan menyebutkan sekedar ini kebijakan yang Pancasilais. Di mana kebijakan yang Pancasilais? Kalau misalnya kita temukan, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia udah disediakan? Nggak ada. Dalam statistik kita tahu bahwa tetap disparitas itu jalan terus antara yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Coba saya kasih ilustrasi data kecil aja. Di zaman Pak Harto berkuasa, ekstraktif industri memperoleh lisensi dari negara tanpa melalui tender, yang kita sebut konglomerat atau sekarang kita sebut oligarki. Tetapi Pak Harto paksa penerima tender, penerima manfaat tanpa tender itu mengembalikan keuntungannya pada negara. Pada waktu itu kita masih dapat 30-35% balik ke APBN yang dieksploitasi dari bumi kita. Zaman PSBY berkurang, tinggal 27% yang balik ke negara. Zaman Pak Jokowi tinggal 7% yang balik ke negara. Lalu di mana keadilan sosial? Uang-uang keuntungan itu diparkir di Tokyo, diparkir di Swiss, diparkir di Singapura, tidak masuk ke Indonesia oleh segelintir orang itu. Di dalamnya ada hak kesehatan masyarakat yang tertunda. Kan kita ingin jumlah uang yang mereka ambil itu dipajaki secara progresif supaya BPJS itu tidak memberatkan rakyat. Kan begitu dalil kebijakan publiknya kan. Jadi sekali lagi, saya senang kita bisa bercakap-cakap di sini, tetapi kita harus pastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu demi kemaslahatan dan keadilan negeri. Kan uraian kalian bertiga udah melampaui kemampuan dosen untuk menerangkan fungsi ideologi. Ngapain lagi sekolah tuh? Lu di atas dosen, berhenti aja. Oke. Ya, saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Itu nasib kita di situ. Dan yang punya ijazah pun kadang-kadang nggak bisa berpikir karena palsu. Oke, saya lanjutkan dulu ya argumen tentang apa tadi? Iya, bahwa itu adalah sumber hukum. Kan di Fakultas Hukum Anda diterangkan dalil yang disebut sebagai Stufenbaum Theory dari Hans Kelsen. Urut-urutan berpikir Kelsenian itu yang jadi sumber masalah dari diskusi tentang Pancasila. Saya tahu itu karena saya baca bagaimana perdebatan tentang positivisme hukum di Indonesia itu. Ini maaf ya, saya terangkan teknisnya ya, supaya teman-teman yang fakultas hukum juga ngerti itu. Waktu Hans Kelsen ini adalah pemikir hukum yang berguru pada Immanuel Kant, filsuf pencerahan. Hans Kelsen bilang begini, status sebuah norma hanya bisa dipertahankan legitimasinya kalau dia bergantung pada norma di atasnya lagi tuh. Demikian seterusnya tuh. Karena itu disebut Stufenbaum, apa namanya itu, pohon norma ke atas itu. Jadi hukum
dalil hukum digantungkan efektivitasnya pada norma di atasnya, bukan pada keadaan. Nangkep ya poin itu ya. Nah, kalau kita tegak lurus dengan logika dari Hans Kelsen, dan itu yang salah diajarkan di semua fakultas hukum di Indonesia, norma yang paling atas itu kedudukannya abstrak. Dapat poin itu? Sekarang kita tanya, Pancasila itu abstrak apa konkret? Konkret, bahkan ada tanggal lahirnya, ada sertifikat lahir. Norma tertinggi itu tidak boleh dibuat konkret supaya dia jadi sekedar yang disebut oleh guru dari Hans Kelsen, regulatif ideal, ide di atas yang meregulasi tapi dia sendiri nggak boleh dikonkretkan. Nah, kekacauan logika itu yang masuk dalam kurikulum fakultas filsafat, diikuti oleh dosen-dosen dungu di banyak fakultas filsafat, karena mereka nggak paham bahwa secara akademis nanti kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung Karno bilang itu humanisme. Dulu di Eropa diklaim bahwa hukum itu, kekuasaan itu datang dari berkah Tuhan. Karena itu raja itu nggak mungkin dibatalkan legitimasinya. Raja bilang, saya dapat kekuasaan dari Tuhan. Rakyat tidak berhak mencopot kekuasaan saya. Itu prinsip teokrasi. Satu waktu, di satu musim, mungkin bulan-bulan Juli 1789 di kota Paris, dalil itu diuji oleh rakyat Prancis. Coba kita cek, apakah kepala Raja Louis XVI dimahkotai oleh Tuhan atau dia sendiri yang pasangin? Ditaruh dia di pisau gilotin, dipotong. Ternyata bukan sekedar mahkotanya jatuh dari kepalanya, kepalanya terpisah dari badannya. Itu penanda bahwa tidak ada yang suci pada kekuasaan. Nah, itu yang menandakan pindahnya cara berpikir dari kekuasaan raja yang absolut pindah pada kekuasaan rakyat yang absolut. Dari situ kita belajar tentang kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu adalah kritik terhadap sila pertama sebetulnya yang sifatnya teokratis. Sila kedua itu sifatnya humanistik. Kalau Anda belajar tentang legal philosophy, Anda akan temukan bahwa humanisme itu artinya saya bisa berbuat baik tanpa perlu meminta atau berharap balasan dari surga. Tanpa perlu minta pahala. Kalau saya membantu orang, itu karena saya ingin supaya orang itu hidup secara layak. Kalau saya bilang saya membantu orang agar supaya masuk surga, itu artinya Anda membohongi Tuhan itu. Anda memaksa Tuhan untuk masukin Anda surga karena itu akan Anda berbuat sebanyak mungkin dengan motif itu. Maka Anda akan korupsi sebanyak mungkin supaya Anda bisa membantu sebanyak mungkin. Kan itu motif yang palsu sebetulnya. Oke, saya nggak lanjutkan itu supaya nanti jadi berbahaya. Tetapi saya mau terangkan bahwa Pancasila itu bukan nilai-nilai yang digali dari bumi Indonesia sepenuhnya. Anda cek di dalam perpustakaan Presiden Soekarno. Buku-buku yang dipakai Soekarno untuk mengulas dan merumuskan Pancasila itu buku berbahasa Jerman, Prancis, bahasa Inggris banyak. Nggak ada buku Sanskerta yang dimengerti oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno nggak bisa baca bahasa Sanskerta. Padahal kalau bilang digali dari bumi Indonesia, sumbernya mesti bahasa Sanskerta. Kan itu gampangnya begitu kan? Ide demokrasi itu ide baru, bukan ide Indonesia tuh. Indonesia nggak mengenal demokrasi kok. Kalau kita gali peradaban politik Indonesia, yang ada adalah kita temukan sistem kerajaan. Istilah rakyat misalnya nggak ada dalam kategori Indonesia. Rakyat adanya mereka yang nunggu diberi berkah oleh sang raja, yang dalam masyarakat Jawa disebut PP. Berpanas-panas di depan istana raja supaya raja keluar. Kan bukan itu pengertian demokrasi kan? Nah, ini sebetulnya yang saya mau terangkan, masih ada feodalisme di situ. Jadi kalau kita bahas Pancasila, Anda baca, saya pernah nulis satu paper di majalah Prisma tentang kenapa Pancasila, saya terangkan bahwa dia bukan doktrin mati, dia adalah undangan percakapan. Yang bahaya, Presiden Jokowi menganggap bahwa ini logika yang keliru, demi persatuan maka tidak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya yang benar, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan.
Ontologi dari persatuan adalah karena ada perbedaan. Karena ada perbedaan maka kita perlu bersatu. Rezim rubah, demi persatuan gak boleh ada perbedaan. Dari situ muncul Pancasila adalah kami, kalian bukan Pancasilais. Padahal perbedaan itulah yang menghidupkan diskursus demokrasi. Paham apa yang terjadi sebetulnya. Kalau kita belajar sedikit sosiologi itu, di dalam piramida sosial, lapisan paling bawah itu namanya kaum yang tak berpunya, atau dalam bahasa sosiologi kaum proletar. Buruh adalah proletar karena dia tidak punya akses untuk membuat kebijakan dari atas. Dia hanya nunggu nasib. Tenaga kesehatan akhirnya kita tempatkan di situ juga sebagai kaum yang proletar itu. Nasibnya ditentukan oleh kasak kusuk 2-3 orang di dalam kementerian. Banyak itu intinya sebetulnya tuh. Jadi kalau kita mulai mempersoalkan misalnya bahwa kenapa si rakyat yang proletar ini ditinggalkan dan diunggulkan si rakyat yang mandiri tadi. Ya karena itu, karena sistemnya berubah. Dokter memelihara sumpah Hipokrates. Dokternya begitu. Kepala rumah sakit pakai sumpah Lipokrates. Kan yang punya rumah sakit yang berbisnis adalah grup Lipo itu. Jadi bagaimana kita atasi itu antara Hipokrates dan Lipokrates? Lipo nggak bersalah. Dia memanfaatkan cara berpikir negara yang akumulatif. Sebagai korporasi, dia tahu bahwa dia hanya mungkin hidup kalau terus mengakumulasikan kekayaannya itu. Diperbarui mesinnya, diperbarui target import barang apa namanya chips, karena ada kartel yang diuntungkan di kabinet. Tetapi negara mesti fair mengatakan bahwa oke, Anda boleh jadi Lipokrates, tetapi sistem kita adalah Hipokrates. Bagaimana caranya tuh? Dibalik logikanya tuh. Sama seperti waktu dalam sistem perumahan kan, tadinya dibikin perumahan mewah itu oke, berapa persen tuh? Ada bagiannya tuh 6, 4 berapa? Setiap satu rumah mewah harus didampingi oleh 5 rumah menengah dan harus didampingi oleh 10 rumah buat rakyat. Ternyata terbalik itu. Yang buat rakyat cuma 1 tuh. Sekedar untuk memenuhi aturan bahwa ada dibangun rumah untuk rakyat itu cuma 1. Undang-undang bilang harus 10. Sama kesehatan juga begitu. Karena dibalik kesehatan seseorang bekerjalah yang disebut sebagai farmakopolitik. Kebijakan negara yang bersekutu dengan produsen-produsen obat, penyuplai, menginfiltrasikan pada rakyat bahwa diperlukan sistem teknologi tinggi itu. Coba saya buatkan semacam pikiran radikal. Kalau misalnya seorang perempuan hamil, ibunya tahu detak jantung bayinya, karena itu satu pembuluh darah. Dokter cuman mungkin ya palpasi aja, apa nih palpasi namanya, ditaruh di situ, oke. Sekarang rahim perempuan itu jadi tempat operasi, paling enggak ginekolog, dokter anak, anestesi, 4 dokter itu masuk dalam rahim ibu. Kenapa? Karena teknologi diperlukan supaya bayar teknologi itu. Lain kalau gratis. Tetapi teknologi selalu punya dalil bahwa sebelum dia obsolete, dia harus pulang modal dulu. Kan berkali-kali kita lihat, ya apa ambeien kecil disuruh operasi itu. Padahal dengan naik gunung sedikit hilang ambeinya. Tapi negara nggak mendidik bahwa kita bisa sebetulnya mengatur hidup kita supaya nggak tergantung pada kapitalis medicine. Itu dalilnya. Bukan saya membatalkan apa yang disebut perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran, tetapi penggunaan teknologi itu dikaitkan dengan keuntungan akumulasi itu. Salah nggak salah, yang salah negara nggak bisa pajaki itu buat subsidi ke orang kecil kan. Bahkan yang terjadi negara menaikkan tarif bagi orang kecil. Itu dengan jelas melanggar 6 sila Pancasila. Saya tambahin 1 sila lagi itu. Yaitu sila
Nusantaranis. Jadi kalau kita bongkar begitu yang terjadi sebetulnya, dan itu berlaku bertahun-tahun. Ada kartel obat, ada kartel teknologi, dan itu berbasis pada kebijakan yang diatur sejak anggaran itu dibicarakan di Banggar. Partai warna ini akan dapat ini, partai warna hijau akan dapat ini, bancakannya di situ. Semua kebijakan ada di situ. Nah, itu maksiatnya partai politik. Yang kedua, kita belum dibiasakan untuk menganggap bahwa warga negara itu berhak mempersoalkan pendapat dokter kendati dia lagi sakit. Begitu Anda sakit, Anda kehilangan kemampuan berdebat dengan si dokter karena Anda dalam keadaan sakit. Apalagi berdebat dengan kasir rumah sakit, apalagi berdebat dengan manajer rumah sakit, nggak bisa. Karena Anda merasa, oh saya sakit tuh, berarti saya nggak mampu untuk berpikir tertib, saya justru minta pertolongan. Bukan, Anda berhak karena konstitusi mengatakan negara harus merawat orang miskin. Miskin dalam kesehatan adalah hak kita untuk duel, itu hak saya. Jadi bagian itu yang saya minta dari teman-teman anak-anak fakultas hukum justru untuk coba tulis begitu banyak riset tentang bagaimana hukum itu seharusnya diaktifkan untuk melindungi secara terbalik mana yang paling rentan, hukum harus bekerja di situ. Nah, Omnibus Law tidak memperhatikan itu, bahkan dibuka kompetisi bebas dengan sekarang apa ada isu bahwa setiap rumah sakit bisa cetak dokternya sendiri tuh. Dasarnya apa? Pertimbangan apa? Ya pasti rumah sakit besar akan cetak sendiri. Lalu rakyat suruh aja ke puskesmas. Oke. Nggak apa-apa ke puskesmas, tapi puskesmas itu harus bermutu seperti rumah sakit di kota tuh. Itu yang nggak terjadi. Satu waktu saya turun dari Gunung Rinjani tengah malam, habis naik gunung di Lombok situ tuh. Saya charter bak terbuka. Karena udah malam bawaan saya banyak itu. Ngobrol saya dengan supir itu, supirnya ngenali suara saya. Oh ini Pak Rocky ya, oke. Bersahabat. Di desa Sembalun menuju Sembalun, desa Torean di kaki Gunung Rinjani. Dia bilang begini, sekalian Pak Rocky saya mau cerita apa. Saya di dalam 1 bulan ini, kata supir angkot itu, udah mengangkut 6 kali ibu-ibu yang hamil. 3 melahirkan di mobil. Karena puskesmas di desa itu untuk menuju ke jalan yang dibangun beraspal itu kira-kira 13 kilo, yang aspal tinggal 1,3 kilo, yang lain berantakan, blok, melojor lah bayi itu. Jadi Presiden Jokowi nggak pernah tahu bahwa impact dari kebijakan dia yang tidak tepat waktu menyebabkan potensi seorang ibu di desa Torean untuk melihat calon bayinya menjadi calon presiden terhalangi hanya oleh jalan rusak itu. Logikanya begitu. Lalu si supir bilang, Pak, ini bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu, ini bukan cuma 1 mobil. Jadi itu efek dari pemihakan negara pada jalan tol. Punggung jalannya dibikin, jalan tol, jalan rusuknya nggak dibikin. Itu kayak tubuh manusia. Punggungnya ada, tulang punggungnya, tapi tidak ada tulang rusuk. Yang leo nggak bisa berdiri tegak. Jadi siapkan dulu infrastruktur di situ. Karena ini soal masa depan. Generasi yang diasuh dari rahim perempuan itu. Jadi korban pertama adalah rahim perempuan. Kebijakan yang tidak beradab itu menyebabkan rahim perempuan yang hasilkan pemimpin di masa depan terhalang oleh kebijakan yang sekedar menginginkan ada jalan tol, tapi jalan rusuk di daerah itu nggak dibuat. Itu dasarnya. Saya pergi ke wilayah dekat-dekat Garut sana, sama juga tuh. Petaninya bilang begini, saya petani tomat Pak, dan saya mesti cari pasar yang lebih cepat menerima tomat saya. Tapi dari desa itu sampai ke pasar, dia bawa tomat sampai di pasar jadi jus tomat, karena jalannya berantakan. Udah jadi jus tomatnya. Jadi ini soal kecil tuh. Jadi kita banyak kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian atau penghargaan pada harga diri, harkat dari warga negara. Saya senang karena isu radikal ini kita bisa bicarakan itu, dan jarang sekali orang
membongkar sesuatu seolah-olah bangsa ini sehat-sehat aja. Kesehatan itu disebabkan atau menurunnya kesehatan itu bukan karena jadi kita milih supaya satu waktu kita bisa ucapkan sekali lagi bahwa kita mampu menemukan kembali Indonesia yang sehat. Saya terima kasih karena diundang oleh Nusantara Anis. Nusantara Anis, niat untuk segera antar Anis. Dan apa tadi? YouTube-nya apa namanya? Jampiro. Jampiro. Jampiro artinya jaminan pikiran Rocky. Weh.